Betapa baik Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau, betapa luar biasa Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami, membawa hidup kami sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan, biar setiap penyembahan kami, puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Engkau harapan kami Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau. Jiwaku
agar ku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi dengan semangat. Hanya untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku, kamu akan kebaikanku. Nafasku menceritakan kasihmu.
hanya ada satu pribadi di dalam kehidupan kami yang patut kami sanjung, kami tinggikan, kami agungkan, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Karena kami sadar kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu, kebaikan, kasih setia, bahkan pemeliharaan atas setiap kami. Kami bangga punyalah seperti Engkau. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Kau masih beri kesempatan bagi kami boleh memuji, memuliakan, bahkan mengagungkan Engkau dalam hidup kami. Terima kalau pagi ini kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, pakai hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Taruh perkataan lidah bibir hamba untuk menyampaikannya buat setiap kami. Kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini. Roh Kudus silakan Kau berkarya sebebas-bebasnya, melebihi suara hamba. Kami menunggu tempat ini, siap menyambut segala kebenaran firman-Mu dengan penucapan syukur. Mari Tuhan berfirman saat ini di dalam nama Yesus. Setiap orang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema yang diberikan kepada saya seperti yang tema bulan Februari, yaitu closer and intimate. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Adapun dasar firman Tuhan kita ambil di dalam Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama saja karena cuma ada 5 ayat. Daniel pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau sudah ketemu katakan amin. Demikian firman Tuhan, Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-19. 2, 3. Maka rahasia itu disikapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kedua, Dialah yang meningkatkan hal-hal yang tidak terbuka dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ketiga, ya Allah nenek moyang, kupuji dan kemuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Amin. Berbagai firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, di dalam Kristus, di dalam dunia ini ada satu masalah yang harus kita hadapi. Dan saya percaya semua orang tidak bisa menghindar dari satu perasaan yang namanya ketakutan. Ada di antara Bapak Ibu di sini yang tidak pernah takut dalam hidup ini? Saya kira nggak ada. Semua orang bisa dihinggapi rasa takut. Jadi rasa takut itu manusiawi. Ada orang yang takut sakit, orang takut meninggal, orang takut mungkin masa depannya karena harus pensiun, misalnya dalam masa-masa pensiun. Orang yang mungkin takut gagal, takut miskin, takut kehilangan. Ya, ada banyak ketakutan yang harus dihadapi. Nah, saudara, ketakutan itu sendiri, saudara, next. Ketakutan itu sendiri berbicara tentang suatu perasaan yang dikatakan di sini yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh satu persepsi bahaya, ancaman.
Nah itu ada yang nyata, ada yang fantasi. Saudara, seperti yang dialami oleh Daniel, ini ancaman itu nyata. Karena Daniel waktu itu diancam akan dimasukkan dalam gua singa kalau dia meminta atau memohon kepada Allahnya, seperti yang sudah diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa dalam 30 hari semua rakyat tidak boleh meminta kepada siapapun, para dewa, manusia, hanya diperbolehkan meminta kepada Raja Nebukadnezar saja. Itu ketakutan manusiawi. Tetapi juga ada ketakutan yang fantasi. Ada orang banyak ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, karena sering mendengar berita-berita dari WA, ada anak masih kecil, perkosa, diculik dan sebagainya. Takut rumah tangganya yang kekaruan, ya, menikah dengan pria yang tidak benar. Ya, ada berapa banyak ibu yang takut? Waduh, nanti anakku kalau besar nikah sama siapa ya? Apa hidupnya bahagia? Ya, bagaimana ini? Khawatir, takut terus. Ketika ditanya oleh gembalanya, anak ibu sekarang sudah berapa umurnya? 17, 18? Enggak Pak, masih 6 tahun. 6 tahun sudah takut sudah karena fantasi. Ketakutan seperti itu. Nah saudara, apalagi hari-hari ini kita tahu sesuai yang Tuhan sudah nubuatkan dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 yang pertama. Di situ dikatakan bahwa hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang sukar. Semakin kita mendekati Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kesukaran, badai gelombang kehidupan itu akan makin besar. Mau tidak mau, suka tidak suka. Dan kita kalau melihat tanda-tandanya hari-hari ini sudah bisa melihat kemungkinan besar, memang tidak seorang pun yang tahu, Yesus pun tidak tahu sebagai anak, hanya Bapa yang tahu, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu kemungkinan besar akan terjadi. Nah saudara, hari ini kita belajar supaya kita tetap survive, supaya kita tetap berkemenangan, maka saudara kita harus semakin mendekatkan diri dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah saudara, seperti tema bulan ini dikatakan closer and intimate. Jadi katakan semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Nah saudara, kita bisa lihat contoh salah satu tokoh di dalam Alkitab, seorang yang bernama Daniel. Daniel ini punya kehidupan yang dikatakan dekat dengan Tuhan. Daniel ini hidup intim dengan Tuhan. Saudara, karena keintiman Daniel, kedekatan Daniel dengan Tuhan, saudara, dia mendapat privilege, dia mendapat sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan Alkitab sendiri menceritakan di dalam Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Daniel 5 ayatnya yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, meninggalkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Saudara, dikatakan Daniel ini dahsyat karena dia punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dikatakan orang lain mengatakan orang ini luar biasa, orang ini. Dia punya luar biasa, punya pengetahuan yang luas, akal budinya, bahkan dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan. Nah saudara, dahsyat. Bahkan kalau saudara lihat sejarah kehidupan Daniel, mungkin dia satu-satunya orang yang dipercaya oleh 3 raja. Daniel ini diberi kepercayaan oleh Raja Nebukadnezar sebagai orang kepercayaan. Ketika raja berganti, dia berganti dengan Raja Kores dari Persia, Raja Babel, dia juga dipakai sebagai orang kepercayaannya. Bahkan yang ketiga dikatakan juga dipakai oleh Raja Darius, orang Media. Nah umumnya ini enggak. Kalau saudara lihat, gampang aja presiden di Indonesia ini, ketika seorang presiden diangkat jadi presiden, pembantu-pembantunya biasanya berubah. Orang-orangnya dipilih orang-orang yang dekat dengan presiden itu. Ya, tentu itu yang terjadi. Ya, yang mungkin orang-orang kepercayaan
presiden terdahulu akan diganti semuanya. Tapi Daniel ini dahsyat. Dalam 3 periode raja, ganti-ganti raja dia tetap. Kenapa saudara? Karena Daniel ini punya kedekatan dan punya keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, karena itu hari ini kita mau belajar dari teladan kehidupan Daniel. Kita akan belajar satu hal, yaitu apa dampak yang bisa kita peroleh dengan semakin mendekatkan diri dan intim dengan Tuhan. Dampak apa yang kita bisa peroleh? Yang pertama saudara, next. Kita bisa dikatakan memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, dalam katakan juga dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam ancaman dan lain sebagainya. Kita bisa lihat saudara, ketika Daniel mendapat ancaman seperti saya katakan tadi, bahwa dia akan dimasukkan gua singa, karena Raja Nebukadnezar waktu itu sudah mengambil satu keputusan, karena dibujuk oleh orang sekitar daripada raja yang nggak suka sama Daniel, karena mereka berpikir Daniel ini orang buangan kok bisa diberi kepercayaan setinggi itu. Nah dia iri, mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel supaya dipecat, mungkin diusir, mungkin juga dibunuh oleh raja. Makanya dia bermufakatan, dia bilang sama raja, "Raja, berilah ketetapan supaya di dalam 30 hari ke depan ini tidak boleh ada seorang rakyat pun yang berdoa meminta kepada Allahnya, kepada para dewanya, kepada manusia, kecuali hanya minta kepada raja." Wah, rajanya senang. Ya, dia pikir, wah aku ya gitu ya, kira-kira. Oke, buat aja ketetapan. Kalau orang itu melanggar, dia harus dimasukkan gua singa. Karena yang iri dengan Daniel ini tahu tidak ada kesalahan dari Daniel. Dia seorang yang berintegritas, dia orang yang jujur, dia lakukan yang terbaik. Cuma dia punya kebiasaan yaitu berdoa kepada Allahnya. Dia tahu ini kelemahan, dalam tanda petik kelemahan. Makanya dibuat peraturan seperti itu. Nah, saudara lihat di sini, demi didengarnya bahwa keputusan itu sudah dibuat, bahwa orang-orang yang minta kepada dewa, Allahnya, atau kepada manusia selain pada raja itu akan dimasukkan gua singa, saudara. Daniel tidak takut dengan ancaman itu, tapi dia tetap melakukan kebiasaannya. Misalnya dikatakan 3 kali sehari Daniel datang sujud menyembah, berdoa dan memuji Allah. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya." Saudara, kedekatan diri Daniel dan keintimannya dengan Tuhan membuat dia punya keberanian untuk melakukan habitnya, melakukan kebiasaannya. Dia nggak takut. Kenapa saudara? Karena Daniel tahu dia punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup menolongnya. Jadi tidak seorang pun yang dia takutin. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan berkata begini, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Jadi saudara, di sini kita lihat kedekatan Daniel itu karena dia punya keberanian itu, karena dia dekat, dia punya keintiman dengan Allah. Jadi dia tidak takut. Apa yang dapat diperbuat manusia? Mungkin saudara pernah lihat video atau dalam kenyataan sehari-hari. Saya melihat sebuah video, ada anjing kecil, Chihuahua kalau nggak salah ya. Kemudian si pemilik rumah ini punya 2 anjing, satu kecil Chihuahua, satunya Pitbull.
gede besar. Ketika si Chihuahua ini, anjing yang kecil itu digendong sama pemilik rumah, wah itu pitbullnya dia menyala sekeras-keras, rasanya mau kejar-kejar, mau dikejar itu si pitbull. Wah sepertinya mau diterkam sama si kecil. Nah ini tahu si pemilik rumah, coba ditinggal, dia taruh si Chihuahua itu kan dekat sama pitbullnya, dia pergi, langsung dimentrot saja. Si Chihuahuanya ini diem saja, nggak berani saja. Karena anjingnya yang satunya pitbullnya gede. Lalu begitu datang lagi si pemilik rumah digendong, nyala lagi dia, rasanya mau kayak berani-berani omongnya. Nah saudara, peristiwa ini menggambarkan ketika si Chihuahuanya yang kecil ini sebetulnya kan memang harusnya dia nggak berani sama si pitbull yang gede, tapi karena dia dekat sama tuannya ini, dia jadi berani, tidak ada yang ditakuti. Nah kadang-kadang kita bisa berpikir meniru daripada sifat ini. Ketika kita ini dekat sama Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, kita harus berani menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu Immanuel beserta kita. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat harusnya kita punya keberanian menghadapi itu. Nah, memang pertanyaannya, seberapa besar Allah yang kau sembah yang bernama Yesus di dalam kehidupan kita? Seberapa besar? Ada yang bisa mengabarkannya? Saudara, seberapa besar Allah yang kita sembah, seberapa kuasanya, seberapa hebatnya Allah itu tergantung kedekatan kita dengan Allah. Satu kali ada seorang bapak bersama anaknya ketika dia jalan-jalan di depan rumah, lagi jalan-jalan sore, lantas ada pesawat terbang sedang di atas langit yang melintas. Namanya anak kecil, dia nggak tahu. Apa? Itu apa Bapak? Pesawat terbang, nak. Lantas ditanya sama bapaknya, nah, pesawat terbang itu besar atau kecil? Dia lihat, kecil Pak, kecil. Pesawat terbangnya lihat kecil. Oh iya, bapaknya diam saja. Tapi satu kali, ketika mereka sekeluarga pergi ke Jakarta naik pesawat, nah ketika sampai di bandara, bapaknya bilang sama anaknya ini, karena di situ ada kan pesawat-pesawat yang sedang parkir, ya, ada pesawat yang akan berangkat. Dia tanya lagi, nah ini yang pesawat udara yang Papa maksud. Kalau kau lihat ini pesawat udara ini, pesawat ini besar atau kecil? Oh besar Pak, besar ya. Wih sampai segitu panjangnya, besar Pak. Nah saudara lihat di sini, kenapa pendapat anak bisa berbeda? Karena jarak antara si anak dengan pesawat itu yang membedakan pandangannya. Ketika anak itu melihat pesawat jauh di atas, jauh, pesawatnya kecil pesawatnya. Tapi ketika dia dekat dengan pesawat itu, dia melihat betapa besarnya pesawat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kau dekat dengan Tuhan, maka kau akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan manusia. Betapa berkuasanya dia, betapa hebatnya dia. Tapi kalau jauh dari Tuhan, Tuhan itu terasa kecil di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mengajar kepada kita menjalani hidup yang ke depan ini, yang dikatakan syarat dengan kesulitan, ya kesukaran, makin hari makin hidup makin karuan ya. Sekarang semua pada naik, beras naik, minyak naik, sebentar lagi katanya bensin juga mau dinaikkan, ya. Semua naik, cuma yang turun cuma hujan, ya. Yang lainnya naik semua. Jadi hari ini kita mau belajar, mari supaya kita bisa tetap survive, supaya kita ini bisa tetap berkemenangan dalam menjalani semua aspek hidup ini. Milikilah kedekatan dengan Tuhan dan keintiman dengan Tuhan. Amin. Seperti yang dikerjakan Daniel, punya waktu khusus berdoa, sujud menyembah, memuji, memuliakan Allah dalam hidup. Maka kau akan punya keberanian
di dalam menjalani hidup ini. Amin. Saudara nanti pulang coba buka di Google, saudara, Google itu tentang keajaiban dan mujizat kota Al-Molonga. Al-Molonga ini satu kota di daerah Guatemala, Amerika Latin. Beberapa tahun yang lalu itu kota ini kota mati, karena penduduknya itu dikuasai oleh Dewa Maksimo. Mereka ini penyembah Dewa Maksimo. Sehingga karena mereka itu menyembah yang namanya Dewa Maksimo itu, saudara, semuanya mati. Tanahnya kayak besi, gak bisa ditanami, gak bisa tumbuh. Dan orang di situ moralnya rusak semua, suka minum-minum, mabuk. Ya. Kalau pulang itu sering masuk rumahnya orang lain, gitu ya. Sampai mabuknya nggak tahu, rumahnya sendiri nggak tahu. Sehingga di sana itu penjara itu puluhan penjara banyak di sini. Ya. Karena orang dipenjarakan, orang yang bertobat sedikit sekali. Tapi di situ ada sekelompok orang Kristen, yang dimana gembala ini Pastor Mariano, dia bersama dengan beberapa orang itu, mereka bersatu hati, sujud menyembah Tuhan, berdoa untuk kota itu, supaya kota ini bertobat, supaya kota ini bisa dimenangkan untuk Tuhan. Mereka berdoa keliling, tidak terlalu besar kotanya, mereka berdoa keliling di situ sambil memuji menyembah Tuhan, mengklaim supaya Tuhan menobatkan di situ. Waduh, dahsyat. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Banyak orang bertobat di situ. Hampir tiap hari, tiap minggu ada ibadah, itu ada puluhan orang bertobat. Sehingga akhirnya itu, saudara, kota itu sudah tidak ada orang ngaku lagi, sudah tidak ada yang remang-remang seperti itu. Bahkan dikatakan banyak penjara-penjara yang sudah tutup karena tidak ada penghuninya. Luar biasa. Bahkan yang dahsyat itu adalah tanahnya yang seperti besi, gak bisa tumbuh, itu subur. Buah-buah yang dihasilkan itu gede-gede. Ya misalnya buah, katakanlah apa, tidak tahu, semangka, mangga atau apa, buah besar-besar. Nah seperti itu, buah besar, bukan seperti yang biasa-biasa. Luar biasa sampai diekspor. Nah karena itu orang-orang yang ada di situ, ya pemuja-pemuja Dewa Maksimo ini kan marah. Mereka marah, ini gara-gara ini pendeta ini yang berdoa. Mereka kan kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa lagi buka seperti warung, buat minum-minum dan sebagainya. Wah ini kacau. Akhirnya saudara, si Pastor Mariano ditangkap, saudara, dia mau dibunuh waktu itu. Dan itu dia sudah beberapa orang, lantas ini giginya dipukul dengan gagang pistol. Rompang, giginya rompang, sudah kesakitan, mengarahkan itu pistol itu dimasukkan dalam mulut Pastor Mariano, dimasukkan di situ, mau ditembakkan di situ. Apa yang terjadi? Dia sebetulnya ya takut manusia, tapi dia tahu dia punya Allah yang kasih. Luar biasa ketika ditembakkan, ceklek, macet, pistolnya macet, nggak bisa. Ganti yang lain, tembak lagi, macet lagi. Sehingga akhirnya saudara ini orang-orang yang Dewa Maksimo yang mau membinasakan Pastor Mariano ini pada lari terbirit-birit. Ini punya kuasa apa kok bisa seperti itu? Mereka takut, akhirnya mereka juga bertobat. Sekarang kota Al-Molonga hampir semuanya percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan. Tentu hari ini kita belajar apa dampak yang bisa kita peroleh ketika kita punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Closer and intimate with God, yaitu yang pertama kita akan punya keberanian untuk menghadapi tantangan hidup, pergumulan, bahkan semua masalah yang kita hadapi. Setuju, katakan amin. Yang mengerti sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, apa dampak ketika kita punya keintiman atau punya kedekatan dengan Tuhan? Yang kedua, kita memiliki hikmat dan kekuatan Allah. Kita akan memiliki hikmat dan kekuatan Allah. Daniel 2 ayatnya yang ke-20. Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Daniel pasal 2 ayat ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan.
Saudara, di sini kenapa dikatakan ketika Daniel ini punya kedekatan dengan Tuhan, saudara, dia bisa tahu apa yang Nebukadnezar raja itu mimpikan. Ini kan raja yang rodo-rodo aneh. Mungkin belum pernah ada raja di dunia ini seperti Nebukadnezar. Karena satu kali waktu raja Nebukadnezar tidur, dia mimpi. Tetapi mimpi itu menggelisahkan hati daripada Nebukadnezar. Dia gelisah sekali dengan mimpi. Dia takut dengan mimpi itu. Lalu siapa yang dikerjakan? Dia panggil semua orang-orang bijaksana, orang kastim, orang alim nujum, siapa sajalah, orang-orang pintar semua dikumpulin. Nebukadnezar ini dia bilang gini, coba sekarang tolong kasih tahu sama aku apa yang aku mimpikan tadi malam. Wah, ini kan aneh, mimpi-mimpi dia dewi, mau bedek-bedek gitu. Oh, ini karena apa gitu. Lo mimpi itu kan nggak bisa sendirian. Dia katakan, kasih tahu saja, kata orang kasih, apa mimpimu, nanti kami artikan. Kalau sudah tahu mimpinya, mengartikan mungkin lebih mudah. Lalu ini mimpinya juga nggak tahu, suruh mengartikan mimpi apa, suruh beritahu mimpinya apa, tadi malam dia mimpi, dan sekalian artikan apa maksud mimpi itu. Wah, ini kan aneh, saudara. Ya, mana mungkin model kayak begini ada. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya orang-orang ini pada menyerah semua. Orang-orang pintar, orang kasih semuanya. Tidak bisa, bagaimana bisa tahu? Bagaimana mungkin ini perkara yang amat sulit? Ya, kalau misalnya, saudara, saya bisa, Pak, ini dikatakan, dia tanya sama saya, Pak, tentunya aku mimpi apa, Pak? Ya apa, Pak? Gitu. Ya, bagaimana bisa tahu mimpinya apa? Apalagi suruh ngartikan. Ya kan gak bisa. Nah, sehingga dia marah raja ini. Kalau gitu begini, semua orang pintar, semua yang di sini orang-orang bijaksana kasih, bunuh semua. Nggak berguna mereka ini. Semua dibunuh saja. Waduh, termasuk kan orang kepercayaan itu juga Daniel. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini. Wah, ini nggak benar juga. Gimana gitu? Saudara, apa yang terjadi? Daniel berdoa. Dia bilang sama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayo kita bersekutu. Kita sepakat kita mau berdoa. Matius 18-19 berkata, kalau 2 orang saja di muka bumi ini, di dunia ini sepakat, minta apa saja, maka Bapa yang di surga akan mengabulkannya. Dan mereka lebih dari 2 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Mereka bersepakat minta. Dan saudara, dahsyat, karena mereka ini punya kedekatan, keintiman, intimasi dengan Tuhan. Tuhan bisa singkapkan. Itulah yang dikatakan di sini. Daniel 4 ayat 19-17 nanti baca di rumah saja, terlalu panjang. Saudara, Daniel bisa diberi hikmat oleh Allah. Dia bisa dia bisa kasih tahu, raja tadi malam kamu tuh mimpinya begini. Bisa baca aja di dalam Daniel 4 ayat 19-17 itu. Rajanya kaget juga. Oh, ini hebat ini, kok bisa tahu mimpi itu? Dan dikasih tahu. Saya percaya itu karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih hikmat buat dia. Dan yang kedua, dikatakan dia juga bisa mengartikan mimpi daripada raja. Nanti saya baca di ayat 20-28. Daniel pasal 4 nanti di rumah. Dia bisa artinya begini. Saudara. Jadi dari sini kita belajar satu hal next. Bagaimana saudara Daniel ini bisa mengartikan mimpi. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang rasanya nggak mungkin dilakukan. Tetapi Daniel bisa karena dia mendapat hikmat daripada Allah. Karena itu saudara di dalam Kristus. Next ya. Di sini dikatakan Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Nah saudara, kita semua bisa mendapat hikmat. Misalnya dikatakan hikmat itu sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Kalau saudara kekurangan hikmat, Yakobus 1:5 berkata, mari minta hikmat daripada Allah. Dia memberikan kepada orang yang memintanya dengan tidak membangkit-bangkit, dengan murah hati. Kalau saudara minta, Tuhan kasih hikmat. Jadi hikmat itu sebetulnya apa sih? Hikmat itu pikiran Allah.
Hikmat itu tidak bisa didapat dari bangku kuliah, bangku sekolah. Jangan berpikir kalau saudara kuliah S1, S2, S3 bisa dapat hikmat. Bukan. Hikmat Allah didapat ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita itu dikatakan punya keintiman dengan Tuhan. Maka hikmat itu datang kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan, ketika kau berseru, maka dikatakan Tuhan akan menjawab engkau. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Dikatakan hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu kan nggak tahu gimana mimpinya orang disuruh nebak. Aku mimpi apa? Suruh ngartikan lagi kan nggak mungkin. Tapi karena dia berhikmat, maka dikatakan Daniel bisa mengartikan mimpi daripada raja itu. Bukan hanya dia tahu mimpinya kayak apa, tapi dia juga bisa mengartikannya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, ketika dia dekat dengan Tuhan, Daniel ini, dia juga memiliki kekuatan daripada Tuhan. Untuk apa, saudara? Karena perjalanan hidup ini tidak selalu mudah untuk dilewati. Makanya saudara dikatakan di situ kekuatan itu datangnya daripada Allah sendiri. Ya. Efesus 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Efesus pasal 6 ayat yang 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jadi di dalam menghadapi hidup ini andalkan Tuhan. Saudara, ketika kita dekat, intimate, punya keintiman dengan Tuhan, maka semua yang kau hadapi, kesulitan yang rasanya nggak bisa kita atasi, Tuhan akan menyelesaikannya bersama dengan kita. Amin, saudara. Jangan kita sombong. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, di situ dikatakan, sebab itu jangan menyangka bahwa ia teguh berdiri. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau hari ini kita ditolong Tuhan, kita mendapat jalan keluar, berkemenangan, masalah persoalan, dikabulkan doa-doa kita, jangan ada sombong, jangan merasa ini karena aku. Tapi biarlah kita mengakui bahwa itu semua karena Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka saudara dikatakan di situ, karena Daniel ini punya hikmat dari seluruh pikiran Allah, sehingga dia bisa menyelesaikan hal yang sulit, hal-hal yang tidak terpahami. Hikmat itu luar biasa. Saya ingat satu kali ada satu perusahaan sabun mandi laris, sehingga perusahaan itu menjadi semakin besar. Ya, akhirnya semua sistemnya otomatis, dari mengolah sabunnya, cairannya sampai dia dibentuk padat. Akhirnya itu kan ada conveyor belt, ya. Jadi artinya ada yang seperti rantai berjalan begitu yang membawa dari sini dicetak, dari yang cairan dicetak jadi keras, kemudian akhirnya masuk di kotaknya sendiri. Itu kan harus dimasukkan di dusnya, masuk lantas nyemplung di situ, lagi turun langsung proses packing, di packing di situ siap untuk dimasukkan, dibawa forklift masuk gudang, bisa untuk dikirim. Itu karena ini perusahaan sudah mulai maju sehingga seperti ini. Tapi masalahnya adalah sering dikomplain sama customer. Kenapa? Rupanya di dalam satu dus yang dikirim, yang di packing itu ada kotak-kotak yang kosong, gak ada isinya, gak ada isi sabunnya. Mereka berpikir, wah jangan-jangan ini kalau perusahaanmu ini nakalan ya, bisa beli satu dus misalnya 20, isinya 20, yang gak ada isinya kotaknya kosong 18, ada 2 misalnya.
yang 15 baru terisi. Nah mereka semua protes, semua ngeklaim, ini perusahaanmu nggak bener, ini kamu yang bener aja. Padahal mereka nggak ada niat seperti itu. Mereka maunya ya jangan ngasih yang terbaik. Akhirnya CEO-nya, waduh ini kalau gini terus bisa nggak laku ini. Karena kita, kumpulin lah di dalam perusahaan satu rapat besar, orang-orang ring satunya ada di situ. Lantas ditanya, ini gimana ini kita dapat komplain dari customer? Kenapa kok bisa ini? Dus-dus yang itu kok banyak, ada beberapa yang kosong, bisa terlewatkan. Kemudian satu orang ring satunya yang mengerti bagian IT dan sebagainya kata, gini aja bos, kita tambah peralatannya, kita kasih komputer, kasih alat pendeteksi sehingga bisa tahu nih mana yang kosong, mana yang isinya. Kita bikin program, dikasih program-program dan sebagainya sehingga tidak ada satu yang lolos. Sehingga nanti terakhir hasilnya semua yang sudah masuk packing dalam dus itu semua terisi. Itu menyelamatkan nama perusahaan kita. Oh bagus idenya. Lantas namanya orang bisnis tanya, kira-kira butuh berapa ya untuk seperti itu? Ya mungkin sekitar dengan peralatan, program, harus pakai alat deteksi sekitar 200 juta bos. Waduh, 200 juta kok banyak ya. Mungkin ada ide yang lain. Ada ide yang lain. Lantas ada lagi yang mengangkat tangan. Gini aja bos, lebih murah. Kita tambah tenaga orang untuk sortir. Kita kasih 5 orang saja. Sudah cukup kan, konversi bel itu kan aku panjang. Di ujung yang pertama di hulunya di sana dikasih orang, sampai di hilirnya kasih orang, tengah-tengahnya kasih 3. Jadi kalau misalnya ini yang alat otomatis konveyor belt itu lewat, karena cepat mungkin tidak nututi, orang kedua bisa cegah. Dilihat mana yang kosong, kalau kosong singkirkan. Kalau yang 2 lolos, orang ketiga bisa periksa. Atau orang 3 lolos, orang yang keempat dijaga. Dan itu pasti akan jadi aman. Nanti di hilirnya yang terakhir pasti sudah beres. Kok biayanya nggak murah, nggak mahal dikatakan. Kalau kita kasih 5 orang, katakanlah, kalau dikasih UMR paling sebulan 20 juta. Wah masuk akal juga gitu ya. Yang satunya 200 juta, ini cuma 20 juta sebulan. Kan nggak terlalu berat. Nah kebetulan di sana ada OB, OB-nya itu sedang bersih-bersih. OB ini seorang anak Tuhan, cinta Tuhan, kehidupan doanya baik, ya dia intim dengan Tuhan. Lantas dia nyeletuk, bos boleh saya kasih saran, saya kasih usulan. Oh ya boleh saja. Namanya orang kalau saya kepepet itu sopuai ngomong boleh gitu. Sama akal. Gini aja bos, belikan saja 2 kipas angin yang cukup besar, taruh di hilirnya 2 kipas angin. Nanti dengan kipas angin, kota-kota yang kosong itu berarti terbang sendiri. Kan kosong tidak berat, terbang. Dari sini, dari sana, kasih kipas angin kan terbang. Yang ada isinya antep, dia nggak terbang, dia turun, masuk di proses packing. Wah masuk akal juga. Biayanya murah bos. Cuma kalau beli 2 kipas angin paling 500.000. Itulah tepuk tangan untuk orang yang berhikmat. Berhikmat itu luar biasa saudara. Bisa membayangkan sesuatu yang satunya bilang 200 juta, ada bilang 20 juta per bulan, ini cuma 500.000. Dua beli 2 kipas angin. Itulah saudara gunanya hikmat. Dan saudara bisa dapat hikmat itu daripada Tuhan kalau saudara punya keintiman, punya kedekatan dengan Tuhan. Saudara amin. Yang ngerti tepuk tangan sekali lagi. Dan yang ketiga yang terakhir saudara, apa dampak yang bisa kita peroleh kalau kita ini punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan? Yang ketiga kita akan memiliki keyakinan. Next, kita akan punya keyakinan bahwa Allah itu penjawab doa. Dia akan punya keyakinan bahwa Allah itu menjawab doa. Coba lihat Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-23. Daniel pasal 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu.
Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi saudara, yang dipersoalkan raja tadi apa? Apa mimpiku? Jadi masalah ditanya. Apa mimpiku? Artinya apa mimpiku? Wah, ini kan bukan hal yang mudah. Nah saudara lihat di situ, teka-teki dari mimpi raja yang sulit dibacakan itu telah dinyatakan telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Daniel ketika dia minta menjawab jawaban Tuhan, dia mengutarakan kepada Tuhan, Tuhan berikan jawab. Nah saudara, dari sini kita belajar, Daniel punya keyakinan, yang sulit itu, yang sukar saja, yang rasanya nggak mungkin manusia manapun di muka bumi ini bisa melakukannya, tapi Tuhan kasih tahu, apalagi soal yang lain. Bahkan saudara, ketika Daniel ini dipakai dalam Raja Darius, dalam Raja Darius yang berikutnya, Raja Kores menurut saya, dari zaman Raja Kores, yaitu orang raja dari Persia ini, dia diberikan penglihatan di tepi sungai Tigris. Bahkan dikatakan di situ, bahkan pada hari yang pertama permohonan itu dinaikkan, doa Daniel sudah didengar oleh dan direspon oleh Tuhan. Coba lihat Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 10 ayat 12 memang Daniel. Lalu katanya kepadaku, ini kata malaikat, dia katakan ini, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang untuk oleh karena perkataanmu itu. Jadi saudara, pada waktu Daniel minta Tuhan kasih, apa ini maksudnya Tuhan, penglihatan yang di tepi sungai Tigris. Saudara, waktu itu dikatakan langsung Tuhan itu menjawab, bahkan dia merespon doa daripada. Tetapi saudara, dikatakan penghulu malaikat di situ, orang-orang dikatakan di situ ada orang-orang penguasa-penguasa di udara itu yang menghalangi, dihalangi. Jadi malaikat Mikael ini dikirim Tuhan untuk menjawab doa-doa daripada Daniel, dihalangi 21 hari. Sehingga tapi akhirnya dia ditolong dan dia bisa lolos, dan dia kasih tahu sama Daniel. Dikatakan janganlah takut Daniel, sebab setelah didengarkan pada sejak hari pertama engkau berniat untuk pada pengertian dan menanti hadapanmu, dan aku datang karena perkataanmu ini. Jadi saudara, di sini kita belajar bahwa Daniel ini kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan adalah Allah, adalah penjawab doa-doa. Demikian juga setiap kita. Kalau saudara punya kedekatan dengan Tuhan, saudara punya keintiman, saudara harus yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Memang jawaban doa Tuhan ada 3 macam. Yang paling disukai itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, oke, hari ini ku kabulkan doa. Semua orang pasti senang. Kepingin punya kerjaan, kepingin punya tubuh yang baru, mungkin naik pangkat, jabatan. Ya, hari ini tak kabulkan. Wah, itu senang. Jawaban Tuhan yang kedua, seringkali Tuhan juga bilang, saya tak tunda dulu. Ojo saiki. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Bukan waktunya. Contoh misalnya, saudara punya duit ini. Saudara punya anak 10 tahun, laki-laki. Lantas karena dia lihat-lihat teman-temannya, Pak, aku beli sepeda motor, Pak. Aku pingin naik sepeda motor, Pak. Kayak teman-temanku itu yang lain aku beli apa? Kira-kira kalau saudara punya duit ini untuk beli sepeda motor yang 20-30 juta bisa saja dibelikan enggak anaknya? Ya enggak. Kalau mau berikan sepeda motor berarti kau itu setorkan nyawa anakmu kepada kematian. Belum bisa apa-apa 10 tahun kan bahaya. Emosinya belum mati, mungkin belum punya SIM, jalannya belum ngerti. Dibelikan bisa belikan. Tapi kalau mau belikan bisa malah bukan nambah kebaikan, malah itu membuat dia celaka. Maka kita akan menunda. Jangan nanti aja nak. Kalau kamu nanti sudah waktunya, sudah kamu punya SIM, sudah besar, emosimu bisa terkendali, baru tahu. Nah kadang-kadang Tuhan juga begitu. Ketika kita minta, kadang Tuhan menunda. Ya, karena
Tuhan tahu, ini tak terima nggak jadi baik buat kamu. Itu malah jadi nggak baik. Tapi kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak ngerti. Maunya kan namanya orang pengennya Tuhan iso saiki, saiki. Ojo kemudian isu-isu gitu ya. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Tapi karena Tuhan tahu, ya tunda supaya dia bisa memberi yang terbaik. Amin. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan dikatakan apa? Nolak. Enggak, kamu enggak bisa. Kenapa? Karena yang kita minta, seperti Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu minta, dikatakan kamu enggak ngerti. Kamu cuma ingin memenuhi hawa nafsu. Karena Tuhan tahu ini enggak baik buat kamu. Kadang-kadang Tuhan bisa menolaknya. Jadi hari ini kita belajar, Tuhan pasti jawab doa kita. Yang terbaik akan Tuhan beri dan tepat pada waktunya. Amin. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan menjawab doa. Saya dengar istri saya bawa handphonenya nyalakan satu lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doaku. Oh, cocok itu. Saya ngomongin pasti dijawab kok. So lagunya gitu. Tak selalu Tuhan menjawab doaku. Cocok. Tapi jangan berhenti di situ. Ya. Lanjutkan lagunya. Ya, pertamanya saya agak shock juga. Loh kok gak selalu jawab doa. Tapi dikatakan, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Amin, saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan gak ngasih yang kita minta, karena dia tahu ini gak cocok, mereka udah baik. Tapi percaya Tuhan kasih yang terbaik pada waktu Tuhan. Tepuk tangan itu Tuhan. Dan kita mau musik baru. Biarlah pagi hari kita belajar masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sukar, kita kalau kepingin survive, kalau kita kepingin kita berkemenangan dalam semua aspek hidup kita, menjalani tahun demi tahun, harinya bukan lebih baik, maka kau harus punya kedekatan dengan